Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita untuk membaca kitab Syarah Al-Adabul Asyrah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki adab yang ke-9, yaitu adab saat kita berada di jalan. Adab saat di jalan. Dan saat itu kita sudah membahas poin yang pertama. Hari ini kita akan membahas poin yang kedua yang ada di halaman 42. Silakan dibaca. Wal mas'alatu tsaniyah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف حفظه الله تعالى: والمسألة الثانية في قوله وغض بصرك وهذا شروع في تفصيل إعطاء الطريق حقه، فمنه غض البصر فيه وهو إدناؤه وحبسه وعدم إطلاقه. فمن أدب الطريق أن تغض بصرك حابسا له مدنيا له غير مرسل له يمنة ويسرة فإن هذا فعل مذموم، فإن للناس حرمة وقد يبدر من أحدهم خلة لا يحب أن يطلع عليها أحد ويقبح بك أن تمد بصرك إليهم. Nah, wal mas'alatu tsaniyah, adab yang kedua ketika kita di jalan adalah faghudda basarak, tundukkan pandangan mata, alias jangan jelalatan ketika di jalan. Jangan tengok kanan, tengok kiri, lihat depan, semuanya dilihat. Kenapa ini dilarang? Kata beliau, fa inna linnasi hurmah, karena masing-masing orang itu punya privasi. Masing-masing orang punya apa? Privasi. Dan dia enggak suka kalau privasinya itu dilihat. Dia enggak suka kalau privasinya dilihat sama orang lain. Kita sendiri dikepoin, ya, diapain? Dikepoin sama orang. Kita enggak suka. Kita enggak nyaman. Maka begitu pula orang lain. Ya. Apalagi kalau seandainya orang itu berjalan dengan istrinya atau berjalan dengan anak perempuannya atau berjalan dengan kakak perempuannya, adik perempuannya. Yang seperti ini lebih memastikan, mengharuskan kita untuk menundukkan pandangan mata. Jadi jangan malah menjadikan itu sebagai kesempatan. Ya. Misal ada ustadz atau ada teman kita boncengan dengan entah istrinya, entah anak perempuannya. Maka ketika kita bertemu sama ustadznya kan, bukan sama istrinya. Sudah, kita hanya melihat ustadznya saja. Kita hanya melihat temannya saja. Jangan kemudian kita melihat ini, melihat itu. Karena pasti tidak nyaman. Ya. Suami yang punya harga diri, yang punya kehormatan, dia akan betul-betul menjaga keluarganya untuk tidak dilihat sembarangan oleh laki-laki lain. Maka cara yang terbaik untuk menghindari itu semua, merusak privasi orang lain, adalah kita menundukkan pandangan mata. Walaupun kadang-kadang itu enggak sengaja, apalagi sengaja. Sengaja aja adalah sebuah keburukan akhlak, apalagi kalau sengaja. Ya, ketidaksengajaan aja itu sudah enggak baik, apalagi kalau sengaja. Maka supaya kita
tidak terjerumus kepada melihat sesuatu yang walaupun tidak sengaja, maka cara yang paling manjur adalah ghuddu basarak. Ya. Tundukkan pandangan mata. Entah itu ketika kita di pinggir jalan persis, kita lagi duduk di pinggir jalan, dan itu kalau nggak bisa kita tunaikan hak ghuddul basar, jangan duduk di pinggir jalan. Ya. Jadi duduk di pinggir jalan itu boleh dengan syarat. Salah satu syaratnya adalah ghuddul basar, tundukkan pandangan. Kalau kita nggak bisa ghuddul basar saat duduk di pinggir jalan, maka tidak boleh duduk di pinggir jalan. Ketika duduk di pinggir jalan, contoh, ketika kita berjalan sama aja. Suatu saat kita mungkin harus pergi ke sebuah tempat, entah itu ke pasar lah, entah itu ke mall, entah itu ke alun-alun, ya, untuk olahraga misalnya. Ketika kita di pinggir jalan, saat kita pasif atau ketika kita sedang jalan kita aktif, tetap adab ghuddul basar, menundukkan pandangan mata adalah sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan di dalam agama kita. Ini adalah adab yang disampaikan oleh beliau. Lanjut. زد على هذا أن من امتد بصره كان كمن يمد حبالا يجلب بها الشر إليه فإنه يطلع هنا على الشيء وهناك على الشيء ويكون في هذا أو ذاك شر ويسري إلى قلبه بنظره بخلاف من حبس نظره وأدناه وغضه ومشى في طريقه حابسا بصره. Zid ala hadha. Masih ada lagi dampak negatifnya ketika kita tidak menundukkan pandangan mata di jalan. Apa kata beliau? Anna man imtadda basarahu kana kaman yamuddu hibalan yajribu biha syarra ilaihi. Siapa yang ketika di jalan tidak menundukkan pandangan matanya, maka dia seakan-akan sedang menjaring sekian banyak keburukan untuk dirinya. Ana kasih contoh. Ketika kita enggak menundukkan pandangan mata di jalan, namanya orang keluar di jalan, apakah semuanya menutup aurat? Enggak. Ada yang tidak menutup aurat. Apa yang terjadi ketika kita tidak menundukkan pandangan mata? Mata kita akan terkotori dengan aurat yang seharusnya tidak dilihat. Ada seorang wanita pakai pakaian yang membuka auratnya. Akhirnya hati kita menjadi kotor. Hafalan Al-Quran kita menjadi rusak. Kita jadi nggak fokus untuk belajar. Gara-gara apa? Gara-gara mata yang dibiarin. Satu, aurat yang terbuka di mana-mana. Dua, Allah yang memberikan nikmat kepada orang lain yang tidak kita miliki. Kalau seandainya kita di jalan, tengok melihat, wah motornya bagus, wah mobilnya lebih bagus, oh bajunya lebih bagus, oh rumahnya lebih bagus. Ini akan membuat kita menjadi susah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena iri. Yang awalnya kita sudah bersyukur dengan kendaraan yang kita naiki, sudah bisa berjalan dengan baik, jarang macet. Tapi gara-gara kita ketika di jalan gak menundukkan pandangan mata, kita lihat, oh motor baru, motor bagus, motor mahal, oh mobil bagus. Akhirnya kita merasa, kok saya motornya cuma kayak gini aja ya. Akhirnya nikmat yang awalnya terasa berharga menjadi nikmat yang kita anggap remeh. Termasuk juga pasangan hidup. Ketika orang sudah bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pasangan hidup saya, alhamdulillah lah. Ya, dengan segala kekurangannya tetap punya banyak kelebihan dibandingkan istri orang lain. Tapi begitu di jalan, kita enggak menundukkan pandangan mata. Kita ngelihat, oh istri orang lain lebih cantik, lebih tinggi, lebih kaya, lebih ini. Akhirnya kita jadi susah bersyukur. Dengan nikmat yang awalnya sudah kita syukuri, gara-gara kita melihat dan kita tidak menundukkan pandangan mata saat kita di jalan, akhirnya syukur kita terganggu, rusak.
Ya. Ini baru beberapa contoh dari kerusakan yang ditimbulkan dari tidak menundukkan pandangan mata. Bahkan sampai taraf terjerumus kepada perbuatan zina. Gara-gara apa? Gara-gara mata yang tidak ditundukkan. Dan menundukkan pandangan mata bukan hanya ketika di jalan, termasuk juga ketika kita di rumah, ketika kita megang HP. Itu juga membutuhkan untuk menundukkan pandangan mata. Bukan cuma ketika di jalan. Di jalan menundukkan pandangan mata, di depan HP enggak menundukkan pandangan mata. Ya sama aja. Ya. Nah. Wa fi kitab at-tawwabin li Ibn Qudamah anna rajulan dakhala 'ala Dawud at-Ta'i faqala inna fi saqfi baytika jid'an qad inkasara faqala ya ibna akhi inni fi hadzal bayti mundu 20 sanatan ma nadartu ila as-saqfi qala Ibn Qudamah wa kanu yakrahuna fudul an-nadhari kama yakrahuna fudul al-kalam ay yakrahuna ma yazidu 'anil hajati من النظر كما يكره ما يزيد عن الحاجة من الكلام لأنه من أسباب فساد القلوب وهو من موارد عللها على ما بسطه ابن القيم في إغاثة اللهفان وغيره. Nah, ada kisah yang menunjukkan betapa para ulama kita itu nggak suka melihat sesuatu yang nggak perlu. Dalam kitab At-Tawwabin yang ditulis oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, bahwa ada seseorang bertamu di rumahnya Dawud At-Ta'i. Dawud At-Ta'i, seorang ahli ibadah. Ketika bertamu itu kemudian tamu tersebut ngomong sama Dawud, itu di atap rumahmu ini ada sesuatu yang bermasalah. Apa kata Dawud? Aku ini sudah 20 tahun di rumah ini. Berapa tahun? 20 tahun di rumah ini. Dan selama 20 tahun itu Anda nggak pernah ngelihat itu. Ente sehari baru bertamu beberapa menit sudah ngelihat itu. Artinya apa? Artinya kalau kita nggak memerlukan untuk melihat sesuatu nggak usah dilihat. Ya. Contoh yang lain. Ada seorang ulama, kalau nggak salah Ibnu Abi Hatim atau Abu Zur'ah atau Ibnu Abi Zur'ah, ana lupa. Salat seperti ini. Sudah bertahun-tahun jadi imam di situ. Mungkin udah belasan tahun lah. Suatu saat ada salah satu muridnya yang ngomong sama beliau, "Wahai imam, itu di tempat imam kamu, di tempat sholat kamu di mihrab, itu ada tulisannya loh." Ada apa? Ada tulisannya. Tulisannya begini-begini. Subhanallah. Ada tulisannya. Anda nggak pernah lihat. Berapa tahun? 15 tahun, sekian belas tahun. Nggak tahu kalau di depan tempat sholatnya itu ada apa? Ada tulisan. Berarti selama ini bagaimana? Selama ini setiap sholat itu fokus kepada sholatnya. Bahkan dalam sholat pun ada orang yang masih tidak ghadul basar. Ketika sholat aja masih ada yang tidak ghadul basar. Mau lagi sholat kau malah ngelihatnya kaos orang yang ada di depannya ini tulisannya apa? Ya. Begitu selesai sholat, hafal. Berarti selama sholat dia itu ngapalin tulisan yang ada di kaos itu. Ada lagi yang ketika sholat ngeliatin sajadah, wah ukirannya bagus banget ini. Ada lagi yang ketika sholat ngeliat merek sarung temannya. Makanya kalau pakai sarung ada mereknya itu gak usah ditaruh di mana? Gak usah taruh di bawah. Ya. Tapi taruh di bagian atas supaya orang yang di belakang antum itu enggak, ini mereknya apa ya, bagus kayaknya nih, besok kan mau beli kayak gitu. Jadi latihan. Makanya apa kata Imam Ibnu Qudamah? Kanu yakrahuna fudulan nazar kama yakrahuna fudulal kalam. Kata Imam Ibnu Qudamah, para ulama kita itu enggak menyukai
fudulan nazar. Fudulan nazar itu adalah melihat yang enggak perlu. Sebagaimana mereka enggak menyukai fudulal kalam, omongan yang tidak perlu. Jadi dua hal yang menyebabkan rusaknya seseorang adalah fudulun nazar dan fudulul kalam. Fudulun nazar melihat yang enggak perlu. Fudulul kalam ngomong yang enggak perlu. Jadi kalau mau ngomong, ngomonglah seperlunya. Kalau mau melihat, melihatlah seperlunya. Ya tentunya melihat seperlunya itu ketika kita mau beli baju. Masa kita godul basor? Kita mau milih baju, masa godul basor? Berarti itu melihat yang apa? Seperlunya. Ketika kita lagi kajian kayak gini, ada kitab di depan kita, kan gak mungkin godul basor. Ya maksudnya ngantuk gitu loh. Ini berarti kan melihat yang seperlunya. Ketika nanti antum nikah, kemudian apa? Sebelum nikah nazar, masa godul basor? Itu waktunya apa? Waktunya nazar. Jangan setelah nikah baru, ya Allah ternyata misalnya jadinya 7 misalnya. Baru tahu, loh ente kemarin ketika nazar ngapain? Ya. Jadi godul yang dimaksud dengan fudulun nazar itu adalah melihat yang enggak perlu. Contohnya tadi ketika di jalan, jeringu, kecuali nyari alamat. Ya, nyari alamat godul basor, ya nggak ketemu. Ya, kita harus lihat masuk ke perumahan yang dicari nomor 10 misalnya. Ya kita harus lihat terus lihat. Tapi setelah itu kita nggak nyari alamat, godul basor, tundukkan pandangan mata. Kita mulai dengan saat kita berangkat ke masjid. Jadi ketika kita berangkat ke masjid, ya entah itu yang jalan kaki seperti santri atau misalnya jamaah dari luar yang naik motor, naik sepeda, latihan ghaddul basar. Tundukkan pandangan mata. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan adab ini dalam kehidupan kita. Wallahu taala a'lamu bissawab. Hari ini lantai 1 ikhwan kelompok 1. Lantai 2 kelompok 2, lantai 3 kelompok 3, jamaah yang lain ikut membantu di luar maupun di dalam, silahkan. Mudah-mudahan Allah memberkahi amal saleh kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.